Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali Bapak Ibu, terutama teman-teman honorer ya Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Izin kali ini kita akan kupas lagi terkait dengan honorer ya Bapak Ibu. Kita tinggal menghitung hari, tinggal 14 hari lagi larangan untuk menerima honorer ini akan berlaku. Nah, berikut kita coba Bapak Ibu untuk mencari tahu kenapa pemerintah daerah mulai 28 November ya 2023 dilarang untuk menerima tenaga honorer. Tentu ada alasannya. Baik Bapak Ibu, silakan nanti disimak ya alasannya mengapa ada larangan ya untuk menerima honorer. Silakan disimak sampai tuntas ya Bapak Ibu. Pemerintah melarang kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah ya untuk tidak mengangkat pegawai non-ASN atau honorer mulai 28 November 2023. Berarti ada 14 hari ke depan Bapak Ibu. Kemudian Menpan RB Abdullah Azwar Anas nih menegaskan mekanismenya akan dirumuskan bersama dalam peraturan pemerintah. Nah, dengan demikian tidak boleh ya Bupati mengangkat non-ASN baru dan kita sesuaikan dengan keuangan. Ya, itu disampaikan pada rapat kerja dengan Komisi 2 ya Bapak Ibu. Nah, hal ini kata beliau dilakukan untuk menjaga. Nah, ini salah satu alasannya untuk menjaga belanja pegawai. Ya, masalahnya atau pasalnya dia menemukan ada belanja pegawai pemerintah daerah melampaui 40%. Bahkan ada pula yang mencapai 50%. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini mungkin karena membengkaknya SDM atau tenaga kerja atau aparatur non-ASN yang di suatu daerah. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, dia khawatir jika belanja pegawai terlalu besar, maka belanja untuk pembangunan di daerahnya menjadi kurang maksimal. Nah, itu mungkin salah satu alasan ya Bapak Ibu kenapa ada larangan untuk mengangkat tenaga honorer. Sehingga kemampuan keuangan daerah akan menjadi kunci ya dari soal ini. Dan data terakhir mengungkapkan total non-ASN ini mencapai 2,35 juta pegawai. Jumlah ini akan berkurang seiring dengan adanya non-ASN yang lulus seleksi 2021 misalnya ini ada 1.586 pegawai, kemudian non-ASN lulus seleksi 2022 sebanyak 317.148 pegawai. Lalu peserta lulus seleksi ASN ini CASN calon pegawai calon aparatur sipil negara tahun 2023 sebanyak 669.054 honorer. Nah, Anas juga menegaskan proses seleksi ini sedang berlangsung. Dengan demikian diperkirakan sisa jumlah honorer atau non-ASN akan mencapai 1,6 juta jiwa ya pada 2024. Jadi ada tersisa 1,6. Nah, alasan beberapa regulasi yang menegaskan bahwa pemerintah daerah dilarang untuk menerima honorer Bapak Ibu, salah satunya admin tampilkan ini surat penegasan dari Menteri Dalam Negeri. Surat ini tertanggal 10 Januari 2013 ya. Penegasan larangan pengangkatan tenaga honorer. Nah, di surat itu diantaranya bahwa berdasarkan pasal 8 PP nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir itu dirubah PP nomor 56 ya tahun 2012 dinyatakan bahwa sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini semua pejabat pembina kepegawaian PPK dan pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Itu salah satu isi dari surat yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tertanggal 10 Januari 2013. Lalu kita lihat juga regulasi yang terkait dengan honorer. Ini PP nomor 48 yang dirubah mengalami perubahan terakhir yaitu PP nomor 56 ya tahun 2012. Di mana di pasal 8 disebutkan, nah ini Bapak Ibu.
Jadi sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini, semua pejabat, pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer. Seperti di surat edaran ini ya Bapak Ibu yang 2013 gitu Bapak Ibu. Lalu ada juga yang terakhir nih Bapak Ibu, surat dari Menpan RB ya terkait larangan menerima honor, yaitu nomor B garis miring 1527 garis miring M titik SM titik 01 titik 00 garis miring 2023 per tanggal 25 Juli ya 2023. Perihalnya adalah status dan kedudukan ex THK2 dan tenaga non ASN. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K bahwa pegawai non ASN dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Oleh karena itu, maka sesuai dengan pengundangan peraturan pemerintah dimaksud akan berlaku mulai tanggal 28 November 2023. Nah, Bapak Ibu, namun demikian sesuai dengan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak bahwa X ya, tenaga honor kategori 2 dan tenaga non ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik. Artinya masih ada kesempatan masih ada keterbukaan gitu ya. Masih ada peluang begitu Bapak Ibu tenaga honorer ini untuk terus memperjuangkan ya nasib status kepegawaiannya sehingga dengan harapan akan tuntas begitu Bapak Ibu di 2023 ini. Itu mungkin ya Bapak Ibu terkait dengan beberapa regulasi larangan tentang penerimaan honorer ya. Artinya pemerintah dalam hal ini betul-betul menerapkan larangan menerima tenaga honorer baik di daerah maupun di pusat. Jadi tinggal sisa 14 hari lagi. Oke Bapak Ibu, itu saja ya informasi terkait dengan larangan menerima honorer. Mudah-mudahan informasi ini memberikan manfaat dan pencerahan. Demikian, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.